Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG 2025. Perkenalkan, saya Ramadayani Sinaga SPD dengan NIM 2414462151, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, jurusan Bimbingan Konseling di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pemberian layanan bimbingan klasikal di SMP Negeri 1 Raya. Selamat pagi anak didik sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Judul layanan yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu bullying. Tujuan kenapa Ibu menyampaikan layanan hari ini dengan materi bullying, tujuannya yaitu yang secara umum supaya seluruh anak didik kami, siswa-siswi SMP Negeri 1 Raya, paham apa itu bullying dan mampu mencegah terjadinya bullying. Selain itu, supaya anak didik kami semuanya mampu menciptakan lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Semangat! Oke, untuk membuka materi kita hari ini, Ibu akan mempersilahkan kamu menonton sebuah video. Kajian kita, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan gembira. Kiranya apa sih bullying itu? Ya kan? Nah, untuk lebih pahamnya, Ibu akan menyampaikan bullying beserta pengertiannya. Bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang lemah. Maksud dari pernyataan ini, maksud dari pengertian ini, berarti kejadian bullying itu kejadian yang dilaksanakan berulang-ulang atau lebih dari satu kali. Misalnya, si Wingli dibully oleh Rido. Rido sering mengejek. Itu termasuk ke dalam bullying. Nah, untuk lebih jelas pembagian bullying itu ada 4 jenis bullying. Nah, jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama bullying fisik, bullying verbal, dan bullying sosial, cyberbullying. Apa aja itu, tanya dulu sama kalian. Yang termasuk ke bullying fisik, ayo apa aja? Siapa yang paham apa aja sih yang termasuk dalam bullying fisik? Ayo, apa? Menendang, masuk. Memukul, betul.
Kita bahas dampak untuk si korban. Yang pertama dampaknya yaitu gangguan psikologis. Ya, gangguan psikologis itu diawali yang pertama itu dengan kecemasan yang tinggi. Ketika seseorang memiliki rasa cemas yang tinggi, dia akan menjadi depresi. Setelah itu dia akan menjadi trauma, tidak berani, dan dia akan merasa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Yang selanjutnya penurunan prestasi akademik. Nah, atau itu mungkin pelaku itu bisa disebabkan dari hubungan dalam lingkungan keluarga. Dia merasa tidak dihargai di dalam keluarga, tapi dia membawa itu ke dalam lingkungan sekolah. Jadi dia agresifnya hanya di lingkungan sekolah saja, di rumah tidak. Yang selanjutnya resiko perilaku kriminal. Nah, anak didik kami sekali, orang yang sering-sering membuli itu bisa termasuk ke dalam perilaku kriminal dan akan ditangani lebih lanjut oleh pihak yang berwajib. Bagi saksi akan merasa tidak aman, dia akan menjadi ketakutan dan merasa bersalah ketika membiarkan orang atau ketika dia melihat orang sedang dibully. Nah, gimana sih Bu cara mencegah terjadinya bullying? Yang pertama, ada dua tipe. Yang pertama, kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, kita harus mengembangkan empati atau perasaan kita. Nah, yang pertama, mengembangkan keterampilan dan bakat. Nah, supaya kita menjadi lebih percaya diri, ketika kita memiliki bakat terpendam, ayo kita kembangkan di lingkungan sekolah ini. Ada bakatmu menari, kembangkanlah di sekolah ini. Ayo kita ikuti ekskul seni tari. Kalau bakatnya dia menyanyi, ayo kita ikuti seni suara seperti itu. Nah, yang selanjutnya belajar asertif, tegas tetapi tidak agresif. Berbeda ya tadi ya. Kalau si pembuli itu dia agresif gitu, rasanya dia tidak puas gitu. Tapi tegas ini berbeda. Tegas ini kita menunjukkan bahwasanya kita mampu. Kita bukan orang yang lemah. Jadi kita harus percaya diri bahwasanya itu kita orangnya tegas dan kita itu tidak boleh insecure. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi yang efektif. Ya, kita harus tetap berkomunikasi dengan kakak, abang kelasnya di lingkungan sekolah ataupun adik-adik kelas. Kita harus tetap menjaga komunikasi, baik untuk teman sebaya, adik kelas, kakak kelas, termasuk juga kepada bapak ibu guru. Nah, strategi yang kedua yaitu mengembangkan empati. Empati itu tadi dikatakan identik dengan perasaan. Ya, kita harus mampu menjaga perasaan orang lain. Misalnya, kalau kita mengucapkan hal buruk kepada orang lain, gimana sih perasaan dia? Gitu. Jadi kita harus mengembalikannya juga kepada diri kita. Seandainya orang itu berkata seperti itu, aku sakit hati tidak ya? Harus bisa seperti itu ya. Yang kedua, menghargai perbedaan. Nah, perbedaan ini termasuk ke dalam kategori fisik. Misalnya di lingkungan sekolah kita itu kan tidak semuanya orangnya rata, sama tingginya, sama putihnya, sama cantiknya, tidak semua, ya kan? Nah, gimana sih caranya menghargai gitu? Kita ini harus tetap berpatokan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, untuk menghadapi, gimana sih cara mencegahnya? Gitu. Gimana sih cara mencegahnya si bullying ini? Kita bahas untuk diri kita sendiri, untuk anak didik kami sekalian. Yang pertama, ayo kita tingkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial kita dengan baik dan menciptakan mental yang sehat. Kita itu tidak boleh yang namanya insecure ya. Apapun ceritanya, walaupun kita memiliki kekurangan sekalipun, kita itu tidak boleh yang namanya insecure. Meningkatkan prestasi, buktikan bahwasanya kamu bisa gitu. Jadi kalau kamu berhasil, orang akan
peduli samamu dan tidak akan berani samamu, tidak akan menganggap dirimu lemah. Nah, untuk lingkungan sekolah menciptakan suasana yang lebih aman. Yang dibacakan oleh teman kami. Membangun komunitas dan harmonis. Soal yang kedua, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa? Menurut hasil diskusi kami, ada dua bagian, yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Sebagai siswa, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah seperti di toilet. Kedua, membangun komunitas. Kita sebagai siswa harus melakukan hal positif seperti sering berdiskusi bersama dan melakukan kegiatan seperti mengikuti ekstra. Ini bukan hanya menyakiti fisik, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang mendalam. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Dengar apa slogannya? Dengar. Maju ke depan, Bang, sedikit ke depan. Yuk, sampaikan yang lebih kuat slogan dari kalian. Bullying bukan hanya menyakiti fisik, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang mendalam. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Ayo berikan aplaus. Itu kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kamu. Mohon didengarkan ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami tidak akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bullying. Yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk mencegah bullying di sekolah? Yaitu berani berbicara dan melapor, menjadi teman yang berbego. Jika melihat teman menjadi korban bullying, jangan hanya diam, ajak teman tersebut untuk berbicara, tenangkan dan berikan dukungan emosional. Lalu, bantu teman untuk melaporkan kejadian bullying kepada guru yang berat. Hindari tempat rawan bullying. Hindari tempat-tempat di sekolah yang rawan menjadi bullying, seperti toilet, koridor yang sepi, atau lapangan saat jam istirahat. Bergabung dalam kegiatan-kegiatan anti bullying yang diadakan di sekolah. Latih diri untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, bagaimana cara membangun budaya sekolah yang anti-bullying? Yaitu meningkatkan kesadaran diri sebagai siswa dengan pentingnya menghormati perbedaan, membangun empati, dan menolak perilaku bullying. Mari kita hindari bullying dengan slogan perbedaan adalah keindahan, bukan alasan untuk membodoh. Mari kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Oke, terima kasih. Ya baik, adik-adik sekalian. Kurang lebih itulah makna ataupun pengertian bullying dan bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, selanjutnya Ibu akan membuat sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, Sentrin silakan. Saya ingin bertanya, apakah perilaku cyberbullying bisa diubah? Ya, pertanyaan
tindakan yang tidak pantas di media sosial itu berhak dihukum. Karena apa? Karena media sosial itu juga memiliki hak cipta dan undang-undang. Jadi jika kalian memiliki media sosial seperti Instagram, Facebook, kalian menulis hal-hal yang tidak baik di situ, kalian bisa terkena sanksi. Ya, ada pengguna Instagram, Facebook di sini. Oke, harus hati-hati menggunakan media sosial. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Jessica. Bu, bagaimana cara mendukung dan mengembalikan cyberbullying? Iya, gimana sih Bu cara mendukung yang menjadi cyber? Kan dia media sosial. Caranya gampang. Kita boleh men-screenshot kalimat atau kata-kata yang berupa mengejek yang tidak pantas itu, dan kita boleh mengirimnya ke pengaduan atau ke pihak yang berwajib. Kalau sebelum pihak yang berwajib, di pengaduan media sosial itu ada, sampaikanlah di sana. Pengguna media sosial di Facebook misalnya, di sana ada dia pendukung gitu, atau laporkan. Bisa kamu ambil screenshot, sampaikan dan tuliskan apa yang menjadi keluhan. Jadi seperti itu ya Jessica. Oke, selain itu ibu lah yang ingin bertanya, gimana? Bisa nggak kira-kira menjawab? Bisa dong. Ibu ingin bertanya supaya tidak merasa tegang kali, ibu lah yang bertanya. Ibu ingin bertanya kepada ibu sekalian, apakah di antara kamu ada yang pernah melakukan tindakan berupa bullying? Tidak. Oke, bagus. Beri aplaus untuk berarti siswa ibu khususnya 9K ini baik-baik semua ya. Nah, selanjutnya apakah yang akan kalian lakukan jika kalian melihat teman kalian melakukan bullying? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira yang kamu lakukan? Oke, memberitahu guru. Yang lain? Menegurnya dengan bahasa yang sopan, jangan sampai menyakiti perasaannya. Nah, kalau sebaliknya, jika kalian melihat teman kalian yang menjadi korban, apa yang kamu lakukan? Membantu. Oke, betul, membela itu termasuk lagi. Termasuk juga itu memberitahu kepada bapak, ibu, guru. Nah, yang terakhir, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar tidak terjadi tindakan bullying? Gimana? Menjaga lisan. Gimana Renata? Membangun kepercayaan diri. Gimana Ance? Oke, selalu menghargai orang lain. Jadi anak didik ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat ibu berikan untuk materi layanan pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, tetapi sebelum itu ibu akan memberikan kalian refleksi gimana sih perasaan kamu setelah mendengarkan materi bullying ini. Silakan diisi. Sudah selesai? Ketika kalau sudah selesai, silakan kumpulkan di meja ibu kembali ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ibu sedikit mengingatkan untuk anak didik kami sekalian, di mana cara menghadapi bullying
Bully. Nah, anak didik sekalian, cukup itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kembali kita berdoa. Untuk doa penutup kita, Ibu persilakan dipimpin oleh Billy. Billy, silakan maju ke depan. Terima kasih untuk waktunya. Ibu mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat